Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Bina Marsya dari kelas 10-5 SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umum dan bisnis yang maslahah. Tujuan aktivitas ekonomi syariah adalah keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang semata-mata mencari keuntungan duniawi. Yang pertama, asuransi syariah atau takaful. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan menerima premi untuk memberikan kompensasi atas kerugian atau pembayaran jika pemegang polis meninggal atau masih hidup. Asuransi syariah atau takaful berasal dari bahasa Arab yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Asuransi syariah adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah berdasarkan prinsip tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta dan pengelola serta berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Unsur-unsur asuransi, yang pertama, adanya pihak tertanggung, yang kedua, adanya pihak penanggung, yang ketiga, adanya akad atau perjanjian asuransi, yang keempat, adanya pembayaran iuran atau premi, yang kelima, adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita tertanggung. Yang terakhir, adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Asuransi konvensional pertama yang berdiri di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda di bidang sektor perkebunan. Bernama Batavia Zee and Brand Assurantie Maatschappij pada tahun 1843. Perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1994. Perusahaan ini merupakan prakarsa dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI bersama Bank Muamalat Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Hukum dalam Al-Quran yang menjadi rujukan prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Hukum asuransi dalam fikih teks ini membahas Hukum asuransi dalam fikih ini membahas perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai hukum asuransi. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai hukum asuransi. Yang pertama, golongan yang membolehkan atau mubah. Sebagian ulama membolehkan asuransi karena para ahli fikih klasik tidak membahas persoalan ini, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarangnya secara eksplisit. Mereka berpegang pada kaidah usul fikih. Yang kedua, golongan yang mengharamkan. Golongan lain menyatakan asuransi haram, termasuk asuransi syariah atau takaful. Alasannya karena adanya unsur riba atau bunga dan gharar, transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi. Hukum asuransi dalam Islam merupakan isu yang memunculkan beragam pandangan di kalangan ulama fikih, yang secara umum terbagi menjadi dua pandangan. Pertama, asuransi haram. Pandangan ini menganggap asuransi bertentangan dengan syariat agama karena adanya praktik riba atau bunga dan gharar, ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Yang kedua, asuransi mubah atau boleh. Pandangan ini didasari oleh kaidah usul fikih bahwa pada dasarnya semua muamalah atau transaksi adalah boleh, kecuali ada dalil eksplisit yang mengharamkan. Asuransi syariah sebagai solusi asuransi syariah atau takaful hadir sebagai solusi untuk mengatasi kekhawatiran unsur riba dan gharar tersebut. Dasar Hukum dan Regulasi di Indonesia Fatwa MUI. Pada tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa MUI nomor 21/MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang secara sah memperbolehkan asuransi syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur prinsip umum dan akad asuransi syariah. Regulasi negara. Regulasi asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur tata kelola asuransi, baik konvensional maupun syariah, dengan sangat jelas dan terperinci. Rukun asuransi syariah terdapat perbedaan mengenai rukun asuransi.
Menurut Imam Hanafi, rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, serah terima atau perjanjian. Yang kedua, menurut ulama fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun asuransi. Rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, serah terima atau perjanjian. Menurut ulama fikih lain, rukun asuransi terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kafil, orang yang menjamin atau penanggung. Yang kedua, makfulah, orang yang berpiutang atau pihak yang dijamin. Yang ketiga, makful anhu, orang yang berhutang. Yang terakhir, makful bih, utang, baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui jumlahnya tetap. Syarat dan larangan dalam asuransi syariah. Yang pertama, balik atau dewasa. Yang kedua, berakal, memiliki akal sehat. Yang ketiga, bebas berkehendak, tidak dalam paksaan. Selanjutnya, larangan dalam berasuransi. Yang pertama, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui. Yang kedua, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariat Islam. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang mereka keluarkan, serta aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Regulasi perbankan syariah di Indonesia diatur dalam 3 undang-undang utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini lebih banyak mengatur perbankan konvensional. Pasal 1 butir 12 hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil profit sharing, namun belum secara eksplisit menyebut istilah bank syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini mengamandemen undang-undang sebelumnya dan secara jelas mengatur bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah didasarkan sebagai perjanjian berlandaskan hukum Islam untuk penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi yang dinyatakan sesuai syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum kuat yang menyebabkan jumlah bank syariah meningkat signifikan. 3 kegiatan utama bank syariah yang pertama adalah penghimpunan dana. Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah terdiri atas 2 macam. Yang pertama, penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah. Wadiyah adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Mudharabah, perjanjian kerjasama di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan modal dan pihak kedua mengelola usaha. Beberapa hikmah dan manfaat dari bank syariah bagi ekonomi umat Islam. Yang pertama, terhindar dari perbuatan riba. Transaksi di bank syariah membantu umat Islam menghindari riba yang hukumnya haram. Transaksi keuangan sesuai syariat Islam. Nasabah turut berperan menjalankan syariat Islam di bidang keuangan yang diharapkan mendatangkan pahala. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha, prinsip dan tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Koperasi syariah melandaskan kegiatannya pada prinsip syariah dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Koperasi syariah bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah informasi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.